menular. Ya, ayo lelah istirahat. Seperti itu kan? Allah kasih kita waktu bukan hanya untuk serta-merta bekerja terus, enggak. Allah jadi contohnya ya. Allah jadikan siang untuk mencari karunia dan Allah ciptakan malam untuk beristirahat. Begitu juga dengan antuna. Ya. Jadi, ketika kita udah menghafalkan Al-Qur'an, wajib kita menjaganya contohnya. Kemudian, ketika udah ada rasa bosan nih. Kenapa? Contoh ya, kalau kita udah bosan, kita ingat lagi fadilah-fadilahnya. Ketika kita membaca Al-Quran, tentu memiliki fadilah-fadilah yang agung yang Allah berikan bagi seorang penuntut ilmu, terlebih lagi seorang penuntut ilmu Al-Quran. Yang pertama, dicatat akhwat. Ya, orang yang membaca Al-Quran, ya, orang yang membaca Al-Quran akan dinaikkan atau ditinggikan derajatnya di hari kiamat. Gitu akhwat ya. Yang pertama akan ditinggikan derajatnya di hari kiamat. Kenapa akhwat? Kenapa Allah lebihkan antara orang-orang yang beribadahnya beda dengan orang-orang yang ahlul Quran ini? Ya, karena kita tahu ya, menghafalkan satu huruf saja itu kita harus ketahui makharijul hurufnya, ya enggak akhwat? Ya kan? Karena setiap huruf memiliki makharijul hurufnya, tempat keluarnya. Ya, seperti itu. Yang kedua, huruf juga memiliki hak. Sama seperti kita. Huruf Al-Qur'an memiliki hak. Contohnya ya, hak huruf itu seperti sifat-sifatul hurufnya, sifat-sifatnya. Kalau kita nggak berikan huruf tersebut haknya, maka kita adalah seorang qori yang tercela. Zolim kan? Zolim. Sungguh mulianya seorang ahlul Quran. Dan antuna adalah orang-orang yang beruntung ketika Allah beri kesempatan dan rezeki untuk belajar di tempat mulia ini, tempat Al-Quran ini, seperti itu ya. Baik. Yang kedua adalah ya, meraih pahala yang banyak. Ya, mungkin kita kalau kita terus-terusan beribadah haji dan umroh nggak sanggup gitu ya terus-terusan setiap tahunnya. Ada yang sanggup, alhamdulillah, masya Allah. Dan itu bukan hal yang mungkin nggak setiap orang bisa menikmati amalan tersebut ya, haji dan umroh ya. Ummu Nakhla aja kepengen tapi memang belum Allah kasih rezeki ya untuk kesana. Semoga anak dan antuna semua direzekikan Allah untuk ke tanah suci beribadah di sana ya. Amin, Allahumma amin. Baik, selanjutnya adalah yang kedua tadi apa? Meraih pahala yang banyak. Nah, jadi ketika antuna itu berada di rumah terus, ya kan kita nggak bisa tuh ya memindahkan duri di jalanan, itu sebuah pahala ya. Kemudian senyum sama semua orang ya, hormat kepada orang tua, itu kan sebuah kebaikan. Nah, kakak senyum ya, masya Allah. Masya Allah. Namun ketika kita contohnya kita lagi sakit, kita kan nggak bisa keluar dan melakukan kegiatan yang biasanya. Jadi bacalah Al-Quran sehingga kita bisa meraih pahala yang banyak tentunya, masya Allah ya. Baik, yang ketiga adalah menjadi keluarga Allah. Siapa yang mau jadi keluarga Allah ya akhwat ya? Baik ya. Saya pengen jadi keluarga Allah, akhwat. Jangan Ummu Nakhla sendiri, bareng-bareng. Wah, tunjuk-tunjukkan kita semua ya akhwat ya. Jadi ternyata Allah Subhanahu wa taala itu memiliki keluarga. Siapa keluarganya? Tidak tahu jawabannya ya, berarti udah pernah dengar ya dalil tersebut ya. Jadi ketika kita menisbatkan diri kita bukan hanya sekedar menjadi ahlul Quran saja, tetapi kita perlu perjuangan ya. Nah, jadi setelah kita berjuang ya, setelah kita bersusah payah, tentu akan ada reward dari Allah. Yaitu Allah jadikan kita keluarganya. Kalau kita jadi keluarga Rasulullah aja itu tentu ya harum neraka ya, masya Allah. Gimana lagi kalau jadi keluarganya Allah, akhwat? Masya Allah ya. Tapi nggak segampang itu, Pedro. Pedro nggak segampang itu ya. Baik, antuna harus berkomitmen dengan kitabullah. Antuna harus berkomitmen dan istiqomah
terhadap kitabullah, kalamullah, ya. Itu syaratnya ya kan kakak? Nah, jadi komitmen terhadap Al-Quran. Jadi istiqomahlah, bersungguh-sungguhlah, ya. Selanjutnya adalah ya mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Siapa kita ini akhwat yang sok merasa udah menjadi ahlul jannah? Siapa kita? Gak ada jaminan, ya kan kak? Gak ada jaminan untuk kita bisa meraih jannah tanpa hisab. Ada para sahabat, ada tentunya. Tetapi dengan segala subhat dan fitnah yang menyambar-nyambar di akhir zaman, mudahkah kita? Mudahkah kita untuk menjadi ahlul jannah tanpa hisab? Tentu ya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita harus punya pegangan, kita harus punya sandaran, ya. Minimal ya ada syafaat dari teman yang solihah, gitu kan kak? Teman solihah itu bisa mendatangkan syafaat. Kemudian apalagi? Guru juga bisa memberikan syafaat, ya. Tentunya Rasulullah SAW juga bisa memberikan syafaat, ya. Maka sering-seringlah bersalawat terhadap Rasulullah SAW, ya. Namun kepada ahlul Quran Allah istimewakan, ya. Allah istimewakan umat Muhammad, ya, yang mengamalkan Al-Quran, yang membersamai Al-Quran, baik membacanya, mentadaburinya, meskipun dia tidak memiliki hafalan 30 juz, dia akan memiliki syafaat. Harapan itu ada. Sebagaimana Rasulullah SAW, ya, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi, ya, yaitu bacalah Al-Quran. Sesungguhnya ia itu siapa? Al-Quran pada hari kiamat akan datang memberi syafaat bagi pembacanya, bukan bagi yang melihatnya doang. Saya tiap hari lihat Al-Quran, iya, di lemari, di dalam kaca, ya kan. Assalamualaikum, masuk ke rumah lihat Al-Quran, yang penting dapat syafaat gitu ya. Lihat Al-Quran, Assalamualaikum, maaf, mungkin Umi gitu ya. Umi, kata ustadzah, kalau kita lihat Al-Quran gitu ya, akan dapat syafaat. Padahal di sini yang membacanya, ya. Lalu antuna itu lain pula persepsinya. Udah, kalau gitu cukup dipajang aja setiap pintu masuk, taruh lemarinya di situ, ada Al-Qurannya, pajang Al-Quran yang banyak di situ ya. Salah seperti itu. Jadi bagi pembacanya sering-sering antuna membersamai Al-Quran dengan membacanya. Ya akhwat ya. Terlebih lagi antuna belajar, ya. Bukan hanya membacanya dan memperbaikinya sesuai dengan makhorijul huruf dan sifatnya. Tentunya antuna harus mengamalkannya semaksimal mungkin, ya. Semudah-mudahnya kita. Allah nggak akan membebani itu, ya akhwat ya. Baik ya, selanjutnya adalah ya tadi sebagai kebaikan bagi pembacanya, ya. Oh, tadi memperoleh pahala yang banyak, ya. Kemudian sebagai kebaikan bagi pembacanya. Nah, tentunya ya ketika kita hidup pasti kita bilang semoga istiqomah dalam kebaikan, semoga Allah balas kebaikan antuna, seperti itu ya. Jadi akhwati fillah yang ustazah sayangi karena Allah, ya. Ketika Allah pilih antuna di sini, banyak-banyak bersyukur. Jangan sia-siakan waktu antuna untuk memperoleh kebaikan ini, ya. Antuna adalah orang yang dipilih Allah, yang kadang-kadang manusia sendiri, ya. Kadang-kadang manusia sendiri tuh ingin sekali belajar, tetapi Allah belum rezekikan. Tetapi antuna semua yang hadir di majelis ini, di pondok ini dengan niat untuk mempelajari Al-Quran, sungguh Masya Allah, ana sangat mencintai antuna, ya, karena Allah. Semoga antuna bisa meraih apa yang antuna harapkan, kemudian istiqomah sampai nafas terakhir. Ketika antuna dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika yang antuna lafalkan itu adalah lafaz-lafaz Allah, lafaz-lafaz Al-Quran, maka yang terakhir keluar daripada lisan antuna adalah kebaikan. Amin Allahumma amin. Tetapi ada niat antuna
apabila hadir kemari hanya untuk berkumpul-kumpul saja, menambah-nambah teman saja, tentunya Allah Maha tahu segala niat hamba-hambanya. Hati-hatilah akhwat, hati-hati ya. Berapa banyak orang-orang yang melafalkan Al-Quran, menghafalkan Al-Quran sampai 30 juz, kemudian karena niatnya berbeda, Allah tidak beri apa yang diharapkan oleh orang-orang yang ikhlas karena Allah. Dia hanya mendapatkan apa yang dia niatkan. Barang siapa yang niatnya hanya untuk menjadi seorang ustadzah Al-Quran saja, hanya sebatas itu saja. Kemudian Allah tinggalkan dia ketika di hari kiamat. Ya. Tetapi ketika niat kita memang lillahi ta'ala, meskipun kita nggak hafal-hafal akhwat, susah sekali Allah. Jangan pernah katakan susah. Istimewa sekali ya Allah Rabb ini. Ya Allah, mudahkan saya ya Allah. Ya. Sesungguhnya hamba adalah manusia yang lemah. Kuatkan ya Allah, mudahkan ya Allah dari apa yang saya inginkan ya Allah. Dari apa yang saya perjuangkan ya Allah. Semoga perjuangan ini tidak terhenti hanya sampai di sini. Izinkan hamba ya Allah menyebarkan kalamullah, menyebarkan ilmu Al-Quran sampai ke seluruh penjuru dunia, sampai engkau panggil hamba ya Allah. Itu doa kita. Jangan rendah sekali, hanya ingin menjadi seorang hafizatul Quran 30 juz mungkin. Gak segampang itu. Dan jangan serendah itu. Barang siapa yang hidupnya dengan Al-Quran, maka menjadi agunglah kedudukannya. Ya, Masya Allah. Jam berapa akhwat? Ya, masih banyak waktu kita ya. Insya Allah kita lanjut kembali. Yang tadi adalah sebagai kebaikan bagi pembacanya ya. Nah, yang selanjutnya adalah akhwat, pencapaian anugerah yang lebih baik daripada harta dunia. Ada nggak sesuatu yang antuna ini nih selama hidup? Bentuknya dunia ya? Kakak? Ada? Kak Liana? Masya Allah. Kakak yang paling ujung, yang agak jauh jaraknya daripada anak, siapa? Siapa namanya? Kakak? Aisyah. Masya Allah, semoga Aisyah menjadi seorang muslimah yang benar-benar mencontohkan Aisyah ya, radhiyallahu anha ya. Aisyah pernah nggak ingin sesuatu yang Aisyah inginkan ketika hidup, selama hidup? Mungkin ya, contoh saya pengen HP iPhone Ustazah ya. Wah, Masya Allah, nggak apa-apa ya kan, namanya keinginan ya nggak akhwat ya. Yang senyum-senyum padahal ingin ya kan ingin sosok sama kawannya kan, terus dalam hati, ya Allah betul kali Ustazah kok tahu ya saya pengen pakai iPhone ya kan. Nah, pernah kan? Namun akhwat, ketika kita membaca Al-Quran, maka ya kita sudah mencapai sesuatu yang lebih baik ya, anugerah yang Allah kasih yang lebih baik daripada dunia dan seisinya. Masya Allah. Jangan lupa doakan Ana ya akhwat ya. Antunanya adalah orang-orang yang mulia loh, Masya Allah. Ana belum tentu loh seperti Antuna. Dan Antuna ini orang-orang yang hebat di hadapan Ana ya. Antuna bisa siang malam ya. Masya Allah. Wah, Ana baru a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Anak-anak ya. Umi gitu ya. Minum katanya. Masya Allah ya, nikmat sekali jadi seorang ummahat. Wahai akhwati fillah, Antuna adalah generasi kaum muslimin ya, yang diharapkan oleh baginda Rasulullah SAW di akhir zaman ya. Rusaknya seorang wanita itu lebih parah daripada seorang laki-laki yang membunuh 99 orang manusia ya. Jangan sampai akhwat Antuna rusak. Antuna di sini sudah terjaga. Manfaatkan waktu Antuna di sini untuk beramal solih ya akhwat ya. Karena ini nggak diberi kesempatan bagi wanita di luar sana yang mereka tahu sekali Al-Quran itu adalah kitabullah, Al-Quran yang mulia. Makanya Al-Quran ini dikatakan Al-Quranul Karim. Kalau kita udah menjaga sesuatu yang mulia, Al-Quranul Karim, tentulah Antuna jadi seorang yang mulia akhwat ya. Jadi manfaatkan
Waktu Antuna di sini jangan sia-siakan pengorbanan orang tua Antuna, terlebih lagi waktu Antuna di sini. Jangan sampai tua-tua di sini tidak mendapatkan faedah, tidak mendapatkan manfaat sama sekali karena sesuatu yang salah. Kemudian akhwat, Antuna generasi kaum muslimin, pembangkit umat, jaga diri Antuna baik-baik sehingga Antuna bisa melahirkan generasi yang baik yang diharapkan umat. Antuna ingin sekali kan melihat diri Antuna itu berhasil kan? Tetapi keberhasilan yang sesungguhnya adalah ketika seorang manusia, seorang hamba Allah menginjak kakinya selamat sampai ke surga. Bohong kalau kita katakan, wah kita jumpa nih sama orang, wah kamu udah sukses ya kak, gitu kan? Wah kamu udah mantap sekali, udah mendapatkan harta dunia misalnya. Wah kakak udah misalnya ya, Ana bertemu nih suatu hari sama Kak Nurul. Wah Kak Nurul udah sukses sekarang, udah punya rumah mewah, mepet sawah ya. Ya kan, rumah mewah, rumah gedong gitu ya kan. Kemudian dengan segala garasinya, mobilnya 3 misalnya seperti itu. Itu versi siapa suksesnya Ana nggak tahu. Ya. Bagi Ana itu bukan sukses. Sukses adalah ketika kita selamat menginjakan kaki ke surganya Allah, ya. Antuna ini merasa mudah nggak? Kak Aisyah, Kak Konita, siapa lagi ya? Iya Konita kan? Iya. Siapa lagi? Kak Liana dan akhwat semuanya. Di sini yang paling tua usianya berapa Kak Nurul? Hah? Umur Iya Kak Nurul paling tua. Usianya berapa Kak Nurul? 20. ya. Masya Allah, usia yang sangat luar biasa ya. Usia yang sangat sempurna untuk Masya Allah lagi berkembangnya itu semuanya, baik dari fisik ilmunya, fisik badannya, semuanya ya, dari segala pemikirannya, Masya Allah. Tetapi akhwat, pernahkah Antuna berpikir ketika suatu hari Allah jemput Antuna dalam keadaan yang tidak tua alias muda? Pernah nggak terpikir? Yakin. Depan Ana aja nih pernah ya kan, padahal besok ngapain lagi ya, perasaan masih hidup gitu ya, besok ngapain, kita nanti begini ya, begitu ya. Oke, pastilah pernah ya. Lalu apakah Antuna tidak menyiapkannya gitu, atau Antuna lalai darinya? Ya, kalau Antuna lalai, banyak-banyak istighfar kepada Allah dan minta diistiqomahkan sama Allah. Ya, malu kita sebagai seorang muslimah ketika kita wafatnya, ya. Apalagi gitu. Paham nggak sih? Di atas, di depan kamera berjoget gitu ya kan. Aduh, nauzubillah min dzalik ya kan, generasi ummahat, generasi ibu. Joget-joget gitu ya. Dengan kayak ulat-ulat belatung. Nauzubillah min dzalik gitu ya. Nah, gak ada yang bisa menjamin hidayah itu milik kita. Gak ada yang bisa menjamin hidayah itu milik kita selamanya. Ya, bukan berarti Antuna berada di sini, Antuna itu udah selamat dari fitnah. Sudah selamat daripada gangguan-gangguan luar. Tetap Antuna harus istiqomah dan minta hidayah sama Allah. Usia seperti Antuna tentunya ada rasa perasaan dengan lawan jenis. Jadi kalau Antuna udah ada rasa-rasa seperti itu, padahal Antuna sedang berjuang di dalam menuntut ilmu, ya, Antuna harus memiliki motivasi sendiri. Apa itu? Tips dari Ummu Nakhlah ya. Ini perkataan Ummu Nakhlah ya. Ya akhwati fillah, ya, dicatat. Jadikanlah Al-Quran sebagai kekasih, ya. Jadikanlah Al-Quran sebagai kekasih, ya. Sudah? Karena sesungguhnya seseorang akan bahagia ketika bersama kekasihnya, ya, dan akan menderita bila berpisah darinya.
Itulah Al-Quran. Ya. Jadikanlah Al-Quran sebagai kekasih karena sudah kan? Ya. Baik akhwat. Jadi daripada kata-kata tersebut bisa antuna ulangin? Siapa yang bisa mengulangi? Notes dari Umun Akhlak, kakak? Siapa yang bisa mengulangi? Silahkan. Siapa? Yang antuna catat Kak Nurul? Kakak di sebelahnya siapa? Baik Kak Nurul, silahkan dibaca Kak Nurul. Tapi ini kayak mungkin nggak sama gitu. Baik, versinya seperti itu. Jadikanlah Al-Quran sebagai kekasih, karena sesungguhnya seseorang yang dekat dengan kekasihnya akan selalu bahagia, dan ketika ia berpisah dengan kekasihnya, ia akan Menderita. Masya Allah, barakallahu fiik. Buat Kak Nurul, Masya Allah ya. Akhwati fillah, beruntungnya Antuna ya. Lagi-lagi Antuna adalah orang-orang yang beruntung. Selamat berjuang ya. Bagi kita semuanya, nggak ada hari ini, esok, tetapi selamanya kita akan terus berjuang. Selama mata kita mampu untuk melihat, selama nafas kita masih terus mengalir, maka perjuangan tiada henti. Semangat buat kita semua. Ketika ada gangguan-gangguan dari luar, maka ingatlah kata-kata tersebut. Ketika kita mulai futur, ingatlah fadilah-fadilah tersebut akhwat ya. Ketika Antuna ingin mencintai seorang lawan jenis, ingatlah Al-Quran yang kata-kata anak tadi ya. Masya Allah. Jadi akhwat, kekasih yang dari golongan manusia itu mudah memberi harapan palsu. Ya kan Kakak Aisyah? Ya kan Kak Aisyah? Ya, laki-laki suka memberi harapan palsu ketika dia sedang nafsu-nafsu ya gitu ya, Masya Allah ya. Nauzubillah min zalik ya. Boleh, itu wajar. Allah kasih itu rasa kasih dan sayang ya kan. Itu artinya Antuna normal. Ya normal ya. Kalau Antuna sukanya sama pohon, nggak normal ya. Atau sukanya sama nauzubillah min zalik ya. Agak bimbang dia gendernya, nggak cewek nggak cowok. Nauzubillah min zalik ya. Apalagi sama perempuan ya. Kita boleh mencintai perempuan dengan makna uhibbuki fillah, bukan untuk sesuatu yang beda sifat yang Anda maksudkan itu ya. Jadi kita mencintai orang tua, mencintai keluarga, saudari, saudara, kemudian mencintai apa-apa, mencintai warna hijau misalnya, wajar kan? Itu sifatnya memang sifat yang lumrah ya. Namun ketika kita memang belum dikasih sesuatu kehalalan ya, namun kita mencintai sesuatu yang haram, ingat kembali ya yang Antuna catat ini ya, kata-kata motivasi dari Antuna ini ya, dari Ana ini untuk Antuna ya. Jadi ada pertanyaan akhwat. Jadi ada berapa tadi keutamaan ataupun fadilah dalam membaca Al-Quran? 5. Yang pertama, membaca Al-Quran akan meninggikan derajatnya di akhirat. Masya Allah, semoga kita ditinggikan derajatnya di hari kiamat ya akhwat ya. Jangan lupa kalau mungkin Ana di bawah Antuna, tarik ya Umun Akhlak ya. Ustaz ya, Umun Akhlak ada di sini ya. Ayo, ya Allah. Beliau dulu yang kasih motivasi saya. Masya Allah. Ketika seperti itu kejadian ya, Masya Allah. Kayaknya itu kebagian hakiki lah ya, kebagian hakiki. Yang kedua, meraih pahala yang banyak. Masya Allah. Antuna ketika udah memiliki pahala yang banyak, bukan berarti diboros-borosin ya. Oh saya udah pahalanya udah banyak, udah nggak usah tahajud gitu ya. Cukup aja dengan baca Quran. Jangan seperti itu, akhwat ya. Tetap Antuna harus mengamalkan amalan apa-apa yang Antuna sanggupi, selama itu bersumber daripada Quran dan sunnah. Ya. Selanjutnya, amin Allahumma amin. Ana aminkan ya untuk kita semua ya. Semoga kita semua yang hadir di halaqah ini, majelis ini, di orientasi ini menjadi keluarganya Allah. Amin Allahumma amin. Selanjutnya, Masya Allah, luar biasa sekali ya. Nanti akhwat di hari kiamat, manusia itu sangat merasakan kebingungan dan ketakutan. Mungkin Antuna di sini tuh ada pembela orang tua Antuna gitu ya.
Ada mama saya ketika kita bermasalah nih, ya Allah mama aku datang kemari gitu ya, nangis gitu ya, Allah saya lagi ada masalah ini, uang habis. Masya Allah, saya mau beli somai gitu ya. Jadi masih ada orang tua kita pelindungnya. Ataupun apa Umi, saya lagi dihukum sama Ustazah Muna, tolong Umi gitu ya, jelaskan begini. Nah nanti ya ketika di yaumil kiamah, mau orang tua tuna yang sangat sayang-sayang ditimang-timang kalau pulang dari pondok, wih anakku udah gede gitu ya, dicium-cium, dimanja-manja, dipeluk-peluk. Lah, nggak berlaku lagi ketika nanti dia yaumil kiamah. Bahkan antuna bisa jadi kurban ya, dikurbankan. Ya Allah nih, ini anak saya siapa nih misalnya ya, Fulana gitu ya. Saya nggak sebut namanya di sini ya. Misal, ya Allah ini si Fulana saya kurbankan ini. Yang penting saya selamat Allah ini saya tebus. Nah, nauzubillah min zalik ya. Jadi jadilah anak dan ibu sesuai dengan tuntunan Al-Quran ya. Namun ketika semua manusia sudah merasa ketakutan dan kebingungan, mereka semua mencari apa-apa yang bisa jadi syafaat gitu kan, cari gurunya, ya Allah mana guru saya nih, mana teman-teman saya nih gitu kan, kayak gitu. Bisa nggak bayangkan takutnya? Berhamburan kita nggak tahu, pernah nggak ketika kita di sini pernah nggak yang pernah mengalami banjir bandang atau tsunami atau apapun itu musibah-musibah lainnya yang bentuknya sikapnya itu azab? Pernah kali ya? Kalau di sini banjir gitu, mungkin banjir, ya Allah nah ini kayak mana gitu ya, ini ngungsi di mana gitu kan? Nah jujur ya, yang mungkin gak ada seperti itu, alhamdulillah semoga Allah jaga seterusnya ya. Yang pernah merasakan seperti itu, kayak mana airnya naik terus ya Allah, ayah belum pulang lagi, kayak mana nih mau, kayak mana bajunya nih gitu kan? Kayak mana ya Allah? Namun ya, ketika kita di yaumil qiyamah, kita sibuk mencari pertolongan, syafaat Nabi ini, syafaat Nabi itu, Nabi A, Nabi B gitu kan. Cari teman-teman yang solih, ternyata mereka juga dalam urusan yang panjang. Tetapi Al-Quran datang sebagai pemberi syafaat biidznillah, atas izin Allah. Seperti itu ya, Afat ya. Kemudian ya, Al-Quran ini tahu siapa yang sering membacanya. Bukan kayak manusia, kita nggak nampak gitu kan, dia nggak datang. Misalnya kita ada acara gitu kan, kita saking banyaknya orang atau tamu undangan yang hadir, kita nggak lihat teman kita nih, kita menganggap udah simpulan kan nggak datang, Fulan dan Fulana nggak hadir gitu. Tetapi Al-Quran tahu, dia akan mengenali orang-orang ya yang membacanya selama di dunia, insya Allah. Selanjutnya kakak, nah, gimana? Sebagai kebaikan bagi pembacanya. Sebagai kebaikan bagi pembacanya. Semoga dengan keutamaan ini hidup antuna jadi baik sebagaimana yang kita harapkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, jadi itu harapan kita. Jadi memang sebagai kebaikan bagi pembacanya. Namun ya, ketika antuna baca Al-Quran, jangan terburu-buru. Tartil bacanya. Nikmati ya. Tartil itu bukan bacanya lembet. A'udzu billah, enggak gitu ya. Jadi tartil ini yaitu ketika kita membacanya, kita membacanya dengan tenang, hurufnya rapi ya, tertata rapi, nggak bertubrukan satu dengan lain hurufnya, dikasih haknya, disempurnakan makharijul hurufnya dan sifatul hurufnya. Seperti itu ya, akhwat ya. Baik, ada pertanyaan akhwat sebelum kita selesai untuk sesi tanya jawabnya setengah jam. Gimana akhwat? Pertanyaan dari Antuna untuk Ana ataupun seputar Al-Quran ya, seperti itu ya. Baik. Masih ada setengah jam kan? Kan? Baik. Di sini siapa yang sudah belajar sifatul huruf? Sudah kan? Sudah semua, Masya Allah. Jadi ketika Antuna udah dapat gitu ya, kasih motivasi temannya, kemudian berbagi tips ya. Karena ada beberapa di kalangan ummahat ya, ataupun manusia lainnya, ketika diberi ilmu yang lebih,
dia akan sembunyikan untuk dirinya sendiri, ya. Nah, jadi ilmu itu bisa mubazir, akhwat. Ilmu bisa mubazir. Dengan apa? Ya tidak digunakan, tidak disebarkan ilmunya seperti itu, akhwat ya. Kemudian siapa yang hafal hadis tentang keutamaan belajar dan mengajarkan Al-Quran? Ya, ya udah nyontek ya. Itu, masya Allah. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang Kenapa? Adakah yang tahu dari kalimat tersebut? Kenapa di situ dikatakan adalah orang yang belajar dulu, baru mengajarkan. Boleh wa'allamahu, boleh mengamalkan alam, ya kan? Kemudian mengajarkan juga sama. Oke. Kenapa di situ Rasulullah utamakan dulu kata belajar? Masya Allah, ini jadi tuh harus main ya. Kan nggak mungkin orang yang mengajar dulu. Walaupun kita tahu ya, orang yang mengajarkan itu pasti tentu lebih ya daripada orang yang belajar. Tetapi di situ dikatakan adalah orang yang belajar terlebih dahulu, baru mengamalkannya atau mengajarkannya, seperti itu. Gimana antuna mau menyebarkannya, mau mengajarkannya atau mengamalkannya kalau antuna sendiri belum memahami ilmunya atau mencintai ilmu daripada Al-Quran itu sendiri. Gitu ya akhwat ya. Ya. Qadarullah ana tidak bawa rewardnya ya hari ini. Baik ya. Jadi tutup bukunya ya akhwat ya. Karena ini dadakan sekali ya. Gak ada planning ana untuk bawa kemari gitu ya. Baik ya, tutup bukunya. Ya, ada 3 pertanyaan ya. Yang bisa hadiah kecil aja sih, ya kecil banget gitu ya. Insya Allah Anda akan titip ke Ustadzah Munah gitu ya. Namun Antuna siap menjawab pertanyaannya. Tutup bukunya semua ya akhwat ya. Nah, siapakah yang bisa menyebutkan kata-kata motivasi dari Ummu Nakhla? Baik, jangan lihat buku. Ya hadiah kecil saja. Yang tadi. Ya siapa yang tahu ya, mau yang tadi, memang semuanya tadi kan, bukan kemarin kan. Baik akhwat, ayo beranikan diri akhwat. Antuna adalah generasi kaum muslimin. Kalau Antuna begitu aja, ya Antuna akan tenggelam terus oleh masa, ya. Jadi ketika Antuna udah ditanya langsung siap nggak siap,